Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Adiba Syaidatun Nisa yang akan menemani Anda selama 5 menit ke depan dalam program Lensa Tajam seputar berita terkini, aktual, dan terpercaya. Pemirsa, saat ini kita sedang berada dalam Learning Journal pertemuan ke-10 dalam mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Yang bertugas untuk praktek sebagai news anchor, reporter, narasumber maupun kameramen membahas mengenai peristiwa yang terjadi di Serang, Banten, khususnya di daerah Cikande, di daerah industri Cikande. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwasannya kawasan industri modern Cikande saat ini sedang terpapar dengan virus radioaktif. Yang dimana pemirsa, hal ini ditemukan adanya kontaminasi nuklir berupa isotop kensium 137 atau Ce-137 pada lokasi industri dan pemukiman di Cikande. Pemerintah menetapkan kawasan ini sebagai kejadian khusus terkait cemaran radiasi Ce-137. Baik pemirsa, kembali lagi kepada berita utama mengenai jurnalisme investigasi mengungkapkan fakta di balik layar media yang telah dijelaskan oleh kelompok 6 dalam mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Pemirsa, dapat kita ketahui bahwasannya jurnalisme investigasi merupakan bentuk jurnalisme yang paling kompleks dan paling menantang. Berbeda dengan berita biasa, jurnalisme investigasi menuntut riset mendalam, keberanian moral, dan komitmen untuk mencari kebenaran yang tersembunyi dari publik. Pemirsa, menurut para ahli, jurnalisme investigasi ini berfungsi sebagai alat kontrol sosial. Ia tidak hanya sekedar melaporkan peristiwa saja, tetapi juga menggali penyimpanan kekuasaan yang berdampak bagi masyarakat luas. Dan inilah pemirsa bentuk nyata dari peran media sebagai watchdog demokrasi, terutama dalam jurnalisme investigasi. Pemirsa, berita investigasi memiliki beberapa sifat utama yang membedakannya dari jenis jurnalisme lainnya. Pertama, independen dan normatisan. Independen dan normatisan ini pemirsa bebas dari interferensi pihak manapun. Jadi, tidak ada campur tangan dari pihak manapun selain dari pihak media yang bersangkutan. Dan yang kedua, pemirsa, berbasis pada bukti dan fakta kuat yang diverifikasi secara berlapis. Jadi pemirsa, dalam jurnalisme investigasi perlu adanya bukti serta fakta-fakta yang kuat mengenai kejadian yang sedang kita proses atau yang sedang kita ulik. Agar suatu bukti dan fakta tersebut bisa menjadi sebuah bukti dan menjadi sebuah alat pendukung kita dalam mengulik berita atau kasus yang akan kita selidiki. Dan yang ketiga pemirsa, memiliki nilai publik tinggi karena berfokus pada kepentingan masyarakat luas, bukan hanya sekedar sensasi. Jadi pemirsa, jurnalisme investigasi ini diambil karena hal tersebut berfungsi bagi masyarakat luas dan juga menjadi keresahan masyarakat, bukan hanya sekedar sensasi saja. Dan yang keempat pemirsa, beresiko tinggi sebab wartawan sering menghadapi ancaman hukum maupun keselamatan saat menjalankan tugasnya. Dari sisi jenis ini pemirsa, berita investigasi terbagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, investigasi sosial, yang dimana investigasi ini menyoroti masalah kemanusiaan dan kemiskinan. Yang kedua, investigasi politik, yang dimana investigasi politik ini pemirsa yang menyoroti masalah kemanusiaan.
yang dimana pemirsa yang membongkar korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya, investigasi ekonomi, yang dimana hal tersebut mengungkapkan manipulasi pasar. Dan yang keempat pemirsa, investigasi lingkungan. Investigasi lingkungan ini mengenai pencemaran dan konflik lahan. Dan yang terakhir, investigasi kriminal, yang dimana investigasi kriminal ini yang menelusuri kejahatan yang tak terungkap aparat. Dalam praktiknya, pemirsa, dalam praktiknya ada 3 tahapan utama dalam proses produksi berita investigasi. Yang pertama, praproduksi. Pemirsa, perlu kita ketahui bahwasannya pada praproduksi ini merupakan tahap perencanaan, di mana jurnalis menentukan topik, melakukan riset awal, serta menilai resiko hukum dan keamanan yang akan terjadi. Tahap ini menuntut ketelitian dalam memilih isu yang relevan dan bernilai publik tinggi. Lalu yang kedua pemirsa adalah tahap produksi. Pemirsa, tahap produksi ini menjadi jantungnya investigasi. Disinilah reporter turun langsung ke lapangan, melakukan wawancara mendalam, observasi, hingga mengumpulkan dokumen dan bukti digital. Pada era modern, jurnalisme juga menggunakan teknologi seperti data scraping dan open source intelligence untuk memperkuat temuan. Dan yang terakhir pemirsa adalah tahapan pasca produksi. Tahap akhir ini meliput penyuntingan, verifikasi fakta, hingga konsultasi hukum sebelum berita tersebut diterbitkan. Tujuannya hanya satu pemirsa, menjaga kredibilitas dan menghindari kesalahan informasi yang bisa berakibat hukum. Meski penting, praktik jurnalisme investigasi di Indonesia masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Keterbatasan sumber daya, tekanan politik, dan resiko keamanan kerap menjadi hambatan utama. Namun pemirsa, di sisi lain, perkembangan teknologi justru membuat peluang baru bagi lahirnya kolaborasi lintas media dan penggunaan data digital untuk memperkuat bukti investigasi. Baik pemirsa, sebagai kesimpulannya, dalam materi yang dibawakan oleh kelompok 6 ini, jurnalisme investigasi merupakan roh dari kebebasan pers. Ia berdiri di garis depan untuk menegakkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial. Di tengah derasnya arus informasi digital, peran jurnalis investigasi menjadi semakin vital. Bahkan hanya sebagai pemberita, tetapi bahkan bukan hanya sebagai pemberitaan saja, tetapi juga sebagai penjaga kebenaran bagi masyarakat. Baik pemirsa, hanya itu saja yang dapat Iba sampaikan dalam pertemuan ke-10 dalam mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita hari ini. Adiba pamit undur diri, sampai jumpa di Lensa Tajam selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.